dosen dari Prodi PPKN NIM 211088203. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas suara atau kualitas vokal dan ekspresi wajah. Oke, untuk yang pertama yaitu kualitas vokal. Jadi berdasarkan pembagian dari kualitas suara dibagi menjadi 3 untuk yang pria, yaitu ada tenor, ada bariton, ada bass. Tenor yaitu suara tinggi dari pria, lalu bariton yaitu suara antara tenor dan bass merupakan suara rendah dari pria. Lalu yang kedua, jenis suara wanita. Suara wanita juga terbagi ada 3, antara lain sopran, mezzosopran, dan alto kontralto. Sopran merupakan suara wanita paling tinggi yang sangat dominan dalam musik klasik. Untuk mezzosopran merupakan suara wanita yang berada di tengah antara sopran dan alto sopran atau alto kontralto. Yang ketiga, alto kontralto merupakan suara rendah pada wanita. Nah, lalu di dalam kualitas vokal ada yang bernama smiling voice. Apa sih smiling voice itu? Nah, smiling voice adalah suara yang orang mendengarnya itu akan terasa nyaman didengar. Jadi ketika ada seseorang yang berbicara menggunakan smiling voice, maka orang yang mendengarkannya akan terasa nyaman. Nah, pembagian smiling voice ada 5. Yang pertama, bernada menyenangkan. Nah, jadi akan membawa rasa persahabatan dan kekerabatan dalam pembicaraan tersebut. Contohnya, "Hai, kamu tadi apakah sudah makan?" Nah, itu merupakan contoh yang bernada menyenangkan. Lalu terdengar alami, merefleksikan kepribadian pembicara yang sebenarnya. Jadi seseorang yang menggunakan smiling voice maka akan berbicara dengan alami, tidak dibuat-buat. Nah, yang ketiga ada dinamis, yaitu bertenaga dan memiliki kekuatan berbicara dengan nada yang rendah dan tinggi. Jadi menekankan pada nada. Ketika seseorang berbicara dan memiliki nada yang agak tinggi dan dinamis, maka itu dinamakan dengan smiling voice. Ya, itu ada ciri-cirinya. Lalu ada selanjutnya ekspresif. Nah, dalam smiling voice terdapat yaitu ekspresif. Apa itu? Yaitu mengungkapkan berbagai arti dan serta rasa yang tidak monoton. Ketika berbicara itu akan menggunakan berbagai arti dan menimbulkan adanya ekspresi dengan lawan bicaranya. Ya, seperti itu. Lalu mudah didengar, mudah dimengerti dan volumenya jelas. Jadi ketika berbicara dengan orang lain akan mudah didengar. Nah, seperti itu. Nah, dalam kualitas vokal terdapat tinggi rendahnya nada. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain menggunakan nada yang tinggi, sedang maupun rendah. Contoh dari menggunakan suara tinggi itu ketika kita memanggil teman di kejauhan, kita menggunakan suara yang lantang supaya suara kita itu terdengar sampai jauh. Lalu ketika kita menggunakan suara sedang, nah kita berbicara dengan orang lain dengan jarak antara 1-2 meter. Nah, kita menggunakan suara yang sedang saja, tidak usah menggunakan suara yang lantang dan tinggi. Lalu ketika kita menggunakan suara yang rendah, ketika kita sangat dekat dengan orang 1 meter atau kurang, atau kita berbisik-bisik,
Nah, kita menggunakan kualitas suara yang sangat rendah sekali. Jadi itu pun sudah jelas untuk mendengarnya. Nah, lalu selanjutnya ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu komunikasi nonverbal yang memiliki peran besar. Saat berkomunikasi, ekspresi wajah seseorang adalah hal pertama yang akan terlihat, bahkan sebelum kita mendengar apa yang lawan bicara katakan. Dari ekspresi wajah, ada banyak sekali informasi yang dapat didapatkan. Nah, contohnya ekspresi sedih. Ketika seseorang sedang sedih atau sedang merasakan kesedihan, maka seseorang akan memunculkan wajah yang mungkin seperti ini contohnya. Dan lama-lama dalam kesedihan maka akan mengeluarkan air mata. Nah, air mata kesedihan itu merupakan contoh ekspresi yang sangat kelihatan nyata dari ekspresi sedih. Lalu yang kedua ada ekspresi galau. Ekspresi galau ini ketika seseorang berada pada fase antara sedih karena suatu keadaan yang menyebabkan orang tersebut menimbulkan rasa kegalauan dalam hatinya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ekspresi galau sangat berbeda tipis dengan ekspresi sedih. Bedanya ketika galau, kelopak mata agak menyempit atau sipit dan alis agak mendekat dengan kelopak mata. Nah, yang ketiga ada ekspresi kemarahan setelah sedih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, mungkin seperti itu contohnya yang dapat saya berikan dari kemarahan, transisi dari sedih. Lalu yang berikutnya ada ekspresi marah. Ekspresi marah ini muncul akibat orang yang memunculkan atau mengekspresikan kemarahannya ketika dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ketika ada hasrat untuk mengeluarkan emosi, lalu dia akan marah. Mungkin contohnya seperti ini. Ekspresi marah cenderung dikeluarkan dengan ini atau alis yang mendekat dan tatapannya sangat tajam seperti ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya contohkan dari marah. Ya. Lalu selanjutnya ada ekspresi bingung. Ekspresi bingung muncul akibat dari rasa kebingungan yang dilanda dari seseorang. Jadi ketika kebingungan dia akan memunculkan ekspresi yang seperti ini contohnya. Apa yang terjadi? Apakah seperti itu? Nah, kemungkinan alis akan seperti ini. Nah, seperti itu yang dapat saya contohkan dari kebingungan. Ya. Lalu selanjutnya ada ekspresi capek. Ekspresi capek ketika seseorang sedang merasa kelelahan atau capek dengan sesuatu hal.
Jadi dia akan munculkan ekspresi seperti ini. Dia akan menghela nafas sebagai salah satu perantara munculnya efek capek. Lalu ada ekspresi senang. Ekspresi senang seperti ini contohnya. Senang muncul akibat adanya kesenangan dalam dirinya, entah itu muncul dari dalam maupun dari luar. Lalu selanjutnya ada ekspresi terharu. Terharu muncul seperti akibat dari mungkin dia memenangkan atau mendapat pujian dari orang lain sehingga dia merasa terharu. Ya, seperti ini. Alhamdulillah. Nah, seperti ini mungkin contoh yang bisa saya berikan dari terharu. Lalu ekspresi kaget. Kaget timbul akibat dari suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Seperti ini contohnya. Nah, dia akan merupakan shock atau terkejut. Jadi merupakan kondisi ketika dia kaget. Nah, seperti itu contohnya. Nah, seperti itu contoh yang dapat saya berikan dari ekspresi wajah beserta sedikit penjelasannya apabila mungkin ekspresi wajah yang saya berikan tidak atau kurang jelas. Ya, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan karena kurangnya pendalaman dalam saya melakukan praktek ekspresi wajah seperti itu. Ya, seperti itu saja yang saya dapat sampaikan. Nah, sekian pembahasan video dari materi kualitas vokal dan ekspresi wajah. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.